Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama Dan Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, ada yang menarik ya. Tadi malam kalau nggak salah, itu ada email masuk ke email Uda itu. Ada yang bilang, Uda Nazar kalau bahas konten itu jangan cepet-cepet, susah ngikutinya katanya ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Uda pun juga nggak mau ya cepet-cepet itu ya, karena mungkin teman-teman nanti gagal paham. Nah, cuma materi yang udah sharing itu tuh kadang materinya itu panjang, tetapi harus dimasukkan dalam video yang singkat gitu. Nah, jadi Uda Nazar terpaksa cepet-cepet. Nah, jadi kalau teman-teman kurang paham, teman-teman bisa di scroll lagi, diulang-ulang lagi, ataupun ditanya di kolom komentar. Nah, karena kalau udah lambat-lambat bisa panjang videonya, teman-teman juga pasti bosan nontonnya gitu ya. Sebenarnya Uda Nazar nggak mau bikin konten ya. Uda Nazar lagi refresh mata tuh. Di belakang itu ada pemandangan yang sangat menarik sekali. Nah, cuma udah ke Nazar keingetan sedikit. 2 hari yang lalu teman Uda tuh ada yang nelpon ya. Memang teman Uda ini memang sangat awam sekali dengan dunia otomotif ya. Jadi dia khawatir dengan beredarnya itu sekarang banyaknya oli-oli palsu yang dijual di pasaran. Nah, jadi dia tanya gimana cara membedakan oli palsu dengan oli asli. Jadi jujur aja Uda Nazar sendiri sampai sekarang itu belum terlalu bisa ya membedakan oli asli dengan oli palsu itu seperti apa. Karena kenapa? Karena begini, semakin hari semakin kita itu memiliki sebuah teknologi yang canggih, pembuatan oli palsu pun sekarang sudah sangat canggih teman-teman ya. Jadi peralatan untuk mencetak kemasan, peralatan untuk pencampuran formula itu semuanya sudah semakin canggih, di mana teknologi kita ini setiap hari setiap tahun semakin meningkat. Nah, jadi pembuat oli palsu ini semakin lama juga semakin canggih. Jadi kita susah untuk membedakannya. Contohnya begini. Kalau dulu mungkin ada yang mengatakan cara membedakan oli palsu dengan oli asli itu dari kemasan. Nah, sekarang oli palsu sama oli asli itu kemasannya tuh bisa dikatakan 100% mirip. Belum lagi sekarang kan ada juga yang sebuah produk yang menampilkan di situ ada segelnya, ada barcode-nya, ada logonya. Itu semua sekarang sudah bisa ditiru. Dan teman-teman pasti kan nggak mungkin juga tuh kalau ada barcode, teman-teman cek dulu itu kemungkinan itu kecil ya, walaupun mungkin ada gitu. Nah, jadi kita susah untuk membedakan yang mana oli asli, yang mana oli palsu. Kemudian ada juga yang mengatakan dari aromanya. Dari aroma itu teman-teman bisa mengecek, oh ini oli palsu, ini oli yang asli. Di situ juga susah, apalagi bagi teman-teman yang sangat-sangat tidak familiar dengan aroma oli. Misal begini, ada oli itu aromanya menurut Uda itu enak, itu harum. Ada juga oli dengan kekentalan yang sama itu aromanya nggak ada sama sekali. Ada juga oli dengan yang kekentalannya sama aromanya itu agak apek-apek gimana. Itu gimana teman-teman mau membedakannya? Apalagi kalau teman-teman hanya mengenal satu jenis oli aja. Misalnya mobil teman-teman Toyota atau Suzuki, teman-teman biasanya cuma pakai Toyota atau cuma pakai rekomendasi Suzuki. Nah, itu akan susah sekali ketika teman-teman membedakan mana yang oli palsu, mana yang oli asli. Nah, sekarang cara yang terbaik yang udah baca ataupun udah tonton dalam membedakan oli asli dengan oli palsu itu adalah dengan cara memanaskannya. Nah, setelah nanti dipanaskan, itu oli itu akan terlihat perbedaan mana yang oli asli, mana yang oli palsu. Misalnya di suhu berapa oli ini akan menguap antara oli asli dengan oli palsu. Kemudian di suhu berapa oli ini akan mengeluarkan asap, mengeluarkan kerak antara oli asli ataupun oli palsu. Nah, sekarang apakah teman-teman mau mengerjakan seperti itu? Udah rasa enggak gitu ya. Ataupun kalaupun ada yang mau ya mungkin sangat sedikit sekali gitu ya. Nah, untuk demonstrasi atau ilustrasi dari pemanasan ini sudah dibuktikan oleh salah satu channel terkenal juga ya, yaitu Dokter Mobil Indonesia. Nah, di sana
Ko Lulung ini sudah membuktikan cara memanaskan oli, membedakan oli asli dengan oli palsu. Di situ kan kelihatan nanti tuh ya, apa segala macam perbedaannya tuh teman-teman bisa cek nanti di Dokter Indonesia yang itu dijelaskan oleh Ko Lulung langsung ya teman-teman ya. Nah sekarang yang dapat udah sharing hari ini itu adalah bagaimana teman-teman menghindari memperoleh oli palsu. Yang pertama itu adalah teman-teman harus membelinya di di dealer masing-masing mobil. Misalnya Suzuki ya beli olinya di Suzuki, ataupun Toyota beli olinya di Toyota. Begitu juga Kia, Hyundai, Nissan dan segala macamnya. Nah sekarang kendalanya bagaimana kalau dealer itu tidak ada di wilayah tempat tinggal teman-teman, atau teman-teman harus pergi dulu sekian kilometer baru ketemu dealernya. Nah, kalau menurut Uda ya lebih baik teman-teman pergi jauh membeli oli yang asli daripada teman-teman membeli oli yang palsu. Nah, kalaupun tidak ada dealer pun, teman-teman harus bertanya dulu toko ataupun bengkel yang sudah sangat dipercaya di lingkungan teman-teman. Nah, insya Allah tidak akan menjual oli palsu. Nah, kemudian yang kedua adalah berhati-hati ketika teman-teman membeli oli melalui all shop ya, atau online, toko-toko online itu. Dan Nazar tidak menyalahkan ataupun tidak mencurigai penjual di toko online, tetapi kita menghindari adanya oknum-oknum yang menjual oli palsu melalui toko online. Misalnya teman-teman tergiur dengan harga oli yang sangat murah. Misalnya begini, oli A yang biasanya 100.000, ternyata ada online yang menawarkan 50.000. Nah, itu teman-teman harus jangan sampai tergiur dulu ya, walaupun beberapa penjual online itu ya memang dia bisa mendapatkan harga yang murah. Misalnya dia langsung membeli ke distributor atau membeli ke tangan pertama, itu bisa saja murah, tetapi teman-teman harus memperhatikan juga, hati-hati. Udah hanya menyarankan seperti itu. Yang ketiga adalah teman-teman ketika akan membeli oli itu lebih baik ya membeli oli, sebuah merek oli dengan harga murah. Misalnya ada 5 merek nih, merek A, B, C, D, E. Ini harganya beda-beda nih. Nah, di antara A ini yang sudah teman-teman ketahui, misalnya ada Egypt, ada Pertamina, ada Shimizu, segala macam itu. Nah, lebih baik teman-teman memilih yang termurah di antara itu tetapi memang asli, daripada teman-teman kedapatan membeli oli yang palsu tadi. Nah, bagaimana seandainya teman-teman sudah terlanjur membeli oli yang palsu? Nah, ini sangat rumit teman-teman ya, karena oli palsu itu efeknya itu nggak bisa kita lihat seminggu atau sebulan, itu nggak bisa. Kadang dia lama dulu efeknya itu baru kelihatan. Nah, itu makanya sangat berhati-hati. Udah Nazar juga hanya menyarankan berhati-hati ketika membeli oli, di mana tempat membeli olinya dan bagaimana cara teman-teman membeli olinya. Nah, kalau teman-teman masih ragu kenapa Uda Nazar lebih menyarankan memakai oli asli daripada palsu, lain kali udah bikinkan kontennya ya, efek-efek yang terjadi ketika teman-teman membeli oli palsu. Nah, mungkin sedikit gitu aja teman-temannya, karena memang Uda Nazar hari ini nggak bikin konten, cuma memandangi pemandangan itu aja biar agak fresh dikit mata ini dengan segala macam hiruk pikuk pekerjaan gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.